Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang akuntansi aset tetap. Kami dari Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Kami dari presenter pertama yang beranggotakan, yang pertama ada Anissa Febrianti dengan NIM 2002106015. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Cornelia Novitasari dengan NIM 2002106008. Yang ketiga ada Diki Ardianto dengan NIM 16241059. Yang keempat ada Indah Dwi Lestari dengan NIM 2002106012. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi aset tetap. Aset tetap menurut PSAP nomor 7 paragraf 4 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria dari aset yang dapat dikategorikan John Gay aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dikelompokkan sebagai persediaan. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah A. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lain, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor. Yang B. Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan atau material dan perlengkapan atau suplai. Lanjut, klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas atau PSAP nomor 7 paragraf 7 sampai dengan 14. Pada halaman berikutnya dijelaskan uraian mengenai klasifikasi aset tetap. Yang pertama yaitu tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. B. Peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. C. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. D. Jalan irigasi dan jaringan, mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. E. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. F. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset tetap lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selanjutnya, pengakuan aset tetap. Dalam PSAP nomor 7 paragraf 15 sampai 19 jelas dikatakan kalau aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi
kriteria sebagai berikut. A. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Dalam menentukannya, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Bagi operasional pemerintah, manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Yang B, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dari biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. C. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Yang terakhir, D. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukuran aset tetap. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah yang pertama, A. Biaya persiapan tempat, B. Biaya pengiriman awal atau initial delivery, dan biaya simpan dan bongkar muat atau handling cost. C. Biaya pemasangan atau installation cost. D. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. E. Biaya konstruksi. Selanjutnya, komponen biaya perolehan berdasarkan jenis aset tetap. Yang pertama ada tanah. Komponen biaya perolehan, harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan dan mesin. Komponen biaya perolehannya, pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Yang C, gedung dan bangunan. Harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Jalan. Yang D, jalan, jaringan, dan instalasi. Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Yang E, aset tetap lainnya. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Sesuai Permendagri nomor 61 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Selanjutnya, prosedur akuntansi aset tetap. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana alokasi khusus di daerah, pasal 39 menjelaskan bahwa prosedur akuntansi aset pada SKPD mencakup pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu yang pertama A. Penambahan nilai aset, B. Pengurangan nilai aset. Pencatatan aset dimulai dengan adanya bukti transaksi yang berupa A. Berita acara penerimaan barang atau B. Berita acara serah terima barang dan atau C. Berita acara penyelesaian pekerjaan. Lanjut, berdasarkan bukti tersebut, PPK SKPD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai A. Jerusama aset tetap, B. Kode rekening yang terkait, C. Klasifikasi aset tetap, D. Nilai aset tetap, E. Tanggal transaksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian belanja langsung atau LS, khususnya untuk belanja modal, selain mempengaruhi laporan realisasi anggaran juga akan mempengaruhi neraca. Untuk itu perlu dilakukan pencatatan penambahan nilai aset berdasarkan bukti memorial tersebut. Seperti saat PPK SKPD mengakui penambahan aset, pembelian aset tetap tidak akan mempengaruhi komponen-komponen perkiraan dalam laporan operasional. Yang pertama, perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui pembelian, donasi, perolehan secara gabungan, dan dengan pertukaran. A. Perolehan aset tetap dari pembelian. Perolehan aset tetap yang berasal dari pembelian akan dicatat sebanyak 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional atau basis akrual, dan penyusunan LRA atau basis kas. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah belanja modal bertambah di sistem debit dan kas bendahara pengeluaran berkurang di sisi kredit. B. Perolehan aset tetap dari donasi. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 45 sampai dengan 48, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar. Pada saat perolehan sumbangan, aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas. Misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta gibah. C. Perolehan aset tetap secara gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan atau PSAP nomor 7 paragraf 41. D. Perolehan aset tetap dari pertukaran aset
dari pemaparan PSAP nomor 7 paragraf 42 sampai dengan 44 jelas bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dan pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan. Yang kedua, berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi perolehan aset tetap berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, A. Bendahara barang, B. Penggunaan barang atau kuasa pengguna barang, C. Bendahara pengeluaran, D. Pejabat pelaksana teknik kegiatan, E. Bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, F. Pejabat pemantau saham keuangan, pejabat perusahaan keuangan SKPD, G. Bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang ketiga, dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang digunakan dalam akuntansi dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. A. Laporan barang milik daerah dan atau laporan hasil lofterman untuk perekaman saldo awal, B. Berita acara serah terima, C. Bukti kepemilikan, D. Surat perintah membayar atau SPM dan surat pemerintah pencairan dana atau SP2D, E. Faktur pembelian, F. Kwitansi, G. Kartu inventaris ruangan atau KIR, H. Kartu inventaris barang atau KIP, I. Daftar barang milik daerah, J. Buku persediaan, K. Laporan aset semesteran, L. Laporan aset tahunan, M. Dokumen lain yang sah. Pada saat terjadinya pembelian aset tetap, maka SKPD selaku pengguna anggaran berdasarkan SPM dan SP2D atas belanja modal dapat melakukan penjurnalan sementara atas pembelian aset terkait sebesar nilai yang tercantum pada SPM. Berikut tanah. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam perkiraan tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Untuk membukukan nilai tanah dapat dilakukan berdasarkan A. Nilai perolehan, B. Nilai wajar atau harga pasar, C. NJOP, D. Nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten. Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah,
pada sekitar tanggal neraca sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar. Dalam penentuan nilai wajar perlu dipertimbangkan antara manfaat dan biaya dalam rangka penentuan nilai wajar tersebut. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar (NJOP) dan nilai appraisal dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan tanah tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Catatan atas laporan keuangan perlu mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan nilai tanah yang tercantum dalam neraca serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah apabila ada jurnal transaksi pembelian atas tanah adalah dengan jurnalnya tanah di debit, kas daerah di kredit. Jurnal laporan realisasi anggarannya, belanja modal tanah di debit, estimasi perubahan SAL di kredit. Peralatan dan mesin. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, peralatan dan mesin cukup mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel, dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan permurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan alat unit peralatan proses produksi yang sama manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Datuk membukukan nilai peralatan dan mesin dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, nilai perolehan. Yang kedua, nilai wajar atau harga pasar. Yang ketiga, nilai appraisal DART perusahaan jasa penilaian resmi dan Tinspepilat. Dan yang terakhir, standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar. Harga standar dilakukan oleh penyusunan neraca awal karena harga perolehan peralatan dan mesin tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca serta jumlah komitmen untuk peralatan dan mesin apabila ada. Berikut yaitu jurnal transaksi pembelian atas peralatan dan mesin adalah laporan operasional peralatan dan mesin masuk pada debit dan kas di kas daerah masuk pada kredit. Laporan operasional belanja modal peralatan dan mesin masuk pada debit dan laporan operasional estimasi perubahan SAL masuk pada kredit. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar. Harga standar dilakukan oleh penyusunan neraca awal karena harga perolehan peralatan dan mesin tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca serta jumlah komitmen untuk peralatan dan mesin apabila ada. Berikut yaitu jurnal transaksi pembelian atas peralatan dan mesin adalah laporan operasional peralatan dan mesin masuk pada debit dan kas di kas daerah masuk pada kredit. Laporan operasional belanja modal peralatan dan mesin masuk pada debit dan laporan operasional estimasi perubahan SAL masuk pada kredit.
Gedung dan bangunan. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pembukuan nilai gedung dan bangunan dapat dilakukan berdasarkan yang pertama yaitu nilai perolehan, dan yang kedua nilai wajar atau harga pasar, yang ketiga NIOP, dan yang terakhir yaitu nilai apresial dari perusahaan jasa penilaian resmi atau penilaian yang kompeten. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar, NJOP, dan nilai appraisal dilakukan untuk menyusun neraca awal karena harga perolehan gedung dan bangunan tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada. Jurnal transaksi pembelian atas gedung dan bangunan adalah yaitu laporan operasional gedung dan bangunan masuk pada debit dan kas di kas daerah masuk pada kredit. Laporan operasional belanja modal gedung dan bangunan masuk pada debit dan estimasi perubahan SAL masuk pada kredit. Jalan, irigasi, dan jaringan. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Perkiraan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk membangun jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang dibutuhkan untuk keperluan ini dimasukkan dalam perkiraan tanah. Untuk membukukan nilai jalan, irigasi, dan jaringan dapat dilakukan berdasarkan yang pertama yaitu nilai perolehan, dan yang kedua yaitu nilai wajar untuk menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknik. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga. Aset tetap lainnya. Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang dijelaskan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca lain meliputi koleksi perpustakaan atau buku dan barang bercorak seni, budaya, dan olahraga. Untuk membukukan nilai aset tetap lainnya dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, nilai perolehan, dan yang kedua, nilai wajar. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar dilakukan untuk menyusun neraca awal karena harga perolehan aset tetap lainnya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada dokumen pendukungnya. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada. Konstruksi dalam pengerjaan. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya untuk keperluan neraca awal. Dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai surat pemerintah membayar atau SPM yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan dan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca awal antara lain, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount.
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. Sedangkan pencatatan atas konstruksi dalam pengerjaan dilakukan atas pengerjaan aset tetap yang belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun atau pada saat penyusunan neraca. Apabila pengerjaan aset tetap telah selesai, maka konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset yang terkait. Aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang dijelaskan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi kolasi perpustakaan atau buku dan barang bercorak seni, budaya, dan olahraga. Untuk membukukan nilai aset tetap lainnya dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan dan yang kedua nilai wajar. Jurnal untuk pembelian aset tetap lainnya yaitu laporan operasional aset tetap lainnya masuk pada debit dan kas di kas daerah masuk pada kredit. Yang kedua, laporan realisasi anggaran belanja modal aset tetap lainnya masuk pada debit dan estimasi perubahan SAL masuk pada kredit. Konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca awal antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. Sedangkan pencatatan atas konstruksi dalam pengerjaan dilakukan atas pengerjaan aset tetap yang belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun atau pada saat penyusunan neraca. Apabila pengerjaan aset tetap telah sudah selesai, maka konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset yang terkait. Jurnal transaksi atas kontraksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi menjadi aset tetap adalah yang pertama, yaitu laporan operasional gedung dan bangunan masuk pada debit dan kas di kas daerah masuk pada kredit. Yang kedua, yaitu laporan realisasi anggaran, belanja modal gedung dan bangunan masuk pada debit dan estimasi perubahan SAL masuk pada kredit. Untuk selanjutnya yaitu ada ilustrasi aset tetap. Yang pertama ada transaksi pembelian tanah. Contohnya itu pada tanggal 3 Maret 2013 dilakukan pembelian tanah seluas 1000 meter persegi seharga 500.000 per meter persegi dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2120 dan SP2D nomor 501. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan pula biaya pengukuran tanah sebesar 2 juta dengan SPMLS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Biaya sertifikat tanah sebesar 5 juta dengan SPMLS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Terdapat juga biaya penimbunan tanah sebesar 2.500.000 dengan SPMLS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Dan biaya fitim pengadaan tanah sebesar 5 juta dengan SPMLS nomor 2122 dan SP2D nomor 506. Untuk jurnal transaksi pembelian tanah ini, maka pada laporan operasional pada tanggal 3 Maret 2013, pada akun debit yaitu ada tanah sebesar 514 juta dan kredit kas di kas daerah yaitu sebesar 514 juta. Dan pada laporan realisasi anggaran tanggal 3 Maret 2013 pada akun debit belanja modal tanah sebesar 514 juta dan kredit estimasi perubahan SAL sebesar 514 juta. Selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian peralatan dan mesin komputer, di mana pada tanggal 3 April 2013 dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 200 juta rupiah dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2125 dan SP2D nomor 545.
Untuk jurnal transaksi pembelian atas peralatan dan mesin komputer adalah pada laporan operasional tanggal 3 April 2013, debit komputer sebesar 200 juta rupiah dan kredit kas di kas daerah sebesar 200 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran tanggal 3 April 2013 yaitu ada debit belanja modal komputer sebesar 200 juta rupiah dan kredit estimasi perubahan sal sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian gedung dan bangunan. Pada tanggal 8 April 2013 telah diselesaikan pembangunan gedung sebesar 10.500.000 rupiah dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2130 SP2D nomor 601. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan pula biaya FITIM sebesar 45 juta dengan SPMLS nomor 2135 dan SP2D nomor 606. Untuk jurnal transaksi pembelian atas gedung dan bangunan yaitu pada laporan operasional tanggal 8 April 2013 didebit gedung dan bangunan sebesar 10.545 juta dan kredit kas di kas daerah yaitu 10.545.000 rupiah. Pada laporan realisasi anggaran, maka tanggal 8 April 2013 didebit belanja modal gedung dan bangunan sebesar 10.545.000 rupiah dan kredit estimasi perubahan sal senilai 10.545. Didapat dari 10.545 yaitu dari tambahan pembangunan gedung sebesar 10.500.000 dan ditambah biaya FITIM yaitu 45 juta. Selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian jalan, irigasi, dan jaringan jalan raya. Pada tanggal 10 April 2013 dilakukan pembangunan jalan raya dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 10 miliar dengan SPM nomor 2650 dan SP2D nomor 610. Sementara pembayaran termin terakhir sebesar 5 miliar dengan SPM nomor 2650 dan SP2D nomor 700 pada tanggal 10 Oktober 2013. Untuk jurnal transaksi pembangunan jalan dan irigasi jalan raya pada termin pertama yaitu ada pada laporan operasional tanggal 10 April 2013 uang muka pembangunan jalan raya sebesar 10 miliar dan dikredit kas di kas daerah sebesar 10 miliar. Dan untuk laporan realisasi anggaran tanggal 10 April 2013 maka didebit belanja modal pembayaran jalan raya sebesar 10 miliar dan dikredit kas di kas daerah sebesar 10 miliar. Pada transaksi ini terjadi dua pencatatan. Yang kedua yaitu ada transaksi pencatatan jurnal pada termin kedua yaitu pada laporan operasional maka dicatat 10 Oktober 2013 didebit dengan akun uang muka pembangunan jalan raya sebesar 5 miliar dan dikredit kas di kas daerah sebesar 5 miliar. Pada laporan realisasi anggaran tanggal 10 Oktober 2013 didebit yaitu belanja modal pembangunan jalan raya sebesar 5 miliar dan dikredit estimasi perubahan sal sebesar 5 miliar. Selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian aset tetap lainnya. Pada tanggal 25 April 2013 telah dilakukan pembelian alat kesenian senilai 50 juta dan buku perpustakaan senilai 25 juta dengan SPMLS nomor 2550 dan SP2D nomor 711. Untuk pencatatan jurnal transaksi pembelian atas aset tetap lainnya yaitu pada laporan operasional tanggal 25 April 2013 didebit
aset tetap lainnya sebesar 75 juta dan dikredit kas di kas daerah sebesar 75 juta. Nah, untuk di laporan realisasi anggaran, tanggalnya 25 April 2013 didebit belanja modal aset tetap lainnya sebesar 75 juta dan dikredit estimasi perubahan saldo sebesar 75 juta. Didapat 75 juta yaitu penambahan dari pembelian alat kesenian yaitu sebesar 50 juta dan buku perpustakaan sebesar 25 juta, maka akan didapatkan 75 juta. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Pada tanggal 15 Mei 2013 dilakukan pembangunan gedung dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 12 miliar dengan SPM nomor 2450 dan SP2D nomor 5610. Sementara pembayaran termin kedua yaitu sebesar 5 miliar dengan SPM nomor 2650 dan SP2D nomor 700 dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2013. Nah, pada transaksi ini terjadi dua pencatatan. Untuk yang pertama yaitu termin pertama. Pada laporan operasional maka 15 Mei 2013 didebit uang muka pembangunan gedung sebesar 12 miliar dan dikredit kas di kas daerah sebesar 12 miliar. Untuk laporan realisasi anggaran didebit belanja modal pembangunan gedung sebesar 12 miliar dan dikredit estimasi perubahan saldo 12 miliar. Jurnal kedua yaitu ada pembayaran termin kedua di laporan operasional didebit di laporan operasional tanggal 12 Oktober 2013 didebit uang muka pembangunan gedung sebesar 5 miliar dan dikredit kas di kas daerah sebesar 5 miliar. Untuk laporan realisasi anggaran 12 Oktober 2013 didebit belanja modal pembangunan gedung sebesar 5 miliar dan dikredit estimasi perubahan saldo sebesar 5 miliar. Sampai akhir tahun 2013 pengerjaan pembangunan gedung belum selesai. Yang membuat pengerjaan pembangunan ini akan dilanjutkan tahun 2014. Dalam penyusunan akan dibuat jurnal atas konstruksi dalam pengerjaan, yaitu jurnal atas transaksi konstruksi dalam pengerjaan tersebut yaitu adalah laporan operasional 31 Desember 2013 didebit konstruksi dalam pengerjaan gedung sebesar 17 miliar dan dikredit gedung dan bangunan sebesar 17 miliar. Nah, untuk di laporan realisasi anggaran 31 Desember 2013 maka tidak perlu di jurnal. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian aset tetap oleh SKPD. Pada tanggal 1 Mei 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Persada membeli papan tulis elektronik untuk ruang rapat dengan harga 3 juta. Agar papan elektronik tersebut dapat digunakan, ada beberapa biaya tambahan yang harus dibayar, seperti biaya pengangkutan dan biaya instalasi papan tulis, masing-masing sebesar 100.000 dan 150.000. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Dharma Persada akan mencatat harga perolehan papan tulis elektronik tersebut senilai 3.250.000. Jurnal atas transaksi tersebut yaitu pada laporan operasional tanggal 1 Mei 2014 didebit papan tulis elektronik senilai 3.250.000 dan dikredit kas di bendahara pengeluaran sebesar 3.250.000. Untuk laporan realisasi anggaran, maka tanggal 1 Mei 2014 didebit papan modal, papan tulis elektronik sebesar 3.250.000 dan dikredit estimasi perubahan saldo sebesar 3.250.000. Untuk selanjutnya yaitu ada transaksi donasi aset tetap. Pada tanggal 1 Mei 2014, pemerintah daerah Kabupaten Duta Bhayangkara memperoleh donasi dari pemerintah daerah Provinsi Kota Tua berupa 7 mobil jenis minibus L300 dengan nilai wajar 110 juta per unit. Nah, aset donasi ini kemudian diserahkan kepada SKPD.
untuk jurnal atas transaksi tersebut, yaitu pada laporan operasional tanggal 1 Mei 2014 didebit mobil minibus L300 7 unit sebesar 770 juta dan dikredit pendapatan donasi dari pemerintah daerah Provinsi Kota Tua senilai 770 juta. Untuk laporan realisasi anggaran tidak perlu di jurnal. Selanjutnya yaitu ada transaksi perolehan aset tetap secara gabungan. Pada tanggal 20 Mei 2014, pemerintah daerah Kabupaten Kota Lama membeli tanah beserta bangunannya dengan harga 500 juta. Penilai independen menaksir nilai tanah sebesar 150 juta dan nilai bangunan sebesar 450 juta. Nah, jurnal atas transaksi tersebut, laporan operasional, mohon maaf mungkin ada kesalahan dalam pencetakan ataupun dalam yang tertulis. Menurut saya untuk laporan operasional maka didebit tanah sebesar 150 juta dan dikredit gedung senilai 450 juta dan dikredit kas di bendara pengeluaran sebesar 600 juta. Nah, untuk laporan realisasi anggaran tanggal 20 Mei 2014 didebit belanja modal tanah senilai 150 juta dan dikredit belanja modal gedung senilai 450 juta, maka estimasi perubahan sal dikredit 600 juta. Transaksi selanjutnya yaitu ada transaksi perolehan aset tetap dari pertukaran. Pada awal tahun 2014, pemerintah Kabupaten Kota Lama melakukan aktivitas tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang akan diukur adalah 100 juta. Sementara nilai pasar tanah yang diperoleh adalah 150 juta. Kekurangan dana sebesar 50 juta akan dibayar dengan dana yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Nah, jurnal untuk transaksi tersebut pada laporan operasional didebit tanah yang baru senilai 150 juta dan dikredit tanah yang lama 100 juta dan dikredit lagi kas di bendara pengeluaran 50 juta. Untuk laporan realisasi anggaran tanggal 1 Januari 2014 didebit belanja modal tanah senilai 50 juta dan dikredit estimasi perubahan sal senilai 50 juta. Selanjutnya yaitu kapitalisasi aset tetap. PSAP nomor 7 paragraf 49 menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan pemerintah daerah, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara itu yang bertambah ekonomis, efisien, dan atau bertambah umur ekonomis, dan atau bertambah volumenya, dan atau bertambah kapitalisasi produksi. Yang kedua, nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai suatu minimum kapasitas aset tetap. Nilai suatu minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dan hasil pengembangan klasifikasi, renovasi, dan restorasi. Penyusutan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 53 sampai dengan 54, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Pada PSAP nomor 7 paragraf 55 dan 56, penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Selanjutnya, Permendagri nomor 64 tahun 2013 dikatakan bahwa khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri pada modul implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Berikut perhitungan penyusutan barang milik daerah. Penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan per masa manfaat. Keterangan: penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun. Yang kedua, nilai yang dapat disusutkan berupa nilai buku per tanggal 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan. Yang ketiga, masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai fungsi-fungsi yang terkait di dalam akuntansi aset tetap. Di sini fungsi-fungsi yang terkait ada 4 macam. Yang pertama, pengelola barang, dan yang kedua, pengguna barang, dan yang ketiga, bendahara barang, dan yang keempat, penjabat penata usahaan keuangan atau SKPD. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama, laporan barang milik daerah dan atau laporan hasil inventarisasi untuk pencatatan saldo awal. Yang kedua, laporan aset semesteran. Dan yang ketiga, laporan aset tahunan. Dan yang terakhir, dokumen lain yang sah. Di sini terdapat ilustrasi. Pada akhir tahun anggaran 2013 dilakukan penyusutan terhadap aset tetap Dinas Kesehatan yang dibeli pada awal tahun 2013. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut data aset tetap Dinas Kesehatan tersebut. Yang pertama, gedung dan bangunan sebesar 1 juta rupiah, umur ekonomi 10 tahun, peralatan dan mesin sebesar Rp75.000, umur ekonomis 5 tahun. Perhitungan nilai penyusutan per tahun untuk masing-masing aset tetap sebagai berikut. Gedung dan bangunan sebesar 100 juta dibagi dengan masa ekonomis umur gedung tersebut yaitu 10 tahun, maka hasilnya sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk peralatan dan mesin sebesar 75 juta rupiah dibagi dengan masa umur ekonomis peralatan dan mesin yaitu 5 tahun, hasilnya sebesar 15 juta rupiah. Jadi nilai penyusutan per tahun untuk kedua aset tetap tersebut adalah 10 juta ditambah 15 juta, maka hasilnya adalah 25 juta rupiah. Selanjutnya, pelepasan aset tetap.
Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 77 sampai 79, yaitu suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap pemerintahan daerah juga dapat dilepas kepemilikannya dengan beberapa kondisi, diantaranya yang pertama itu dihapuskan, yang kedua dipertukarkan, dan yang ketiga dijual. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang terkait. Berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur pelepasan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, pengelola barang, dan yang kedua pengguna barang atau kuasa pengguna barang, dan yang ketiga bendahara barang, dan yang keempat penjabat penata usahaan keuangan SKPD. Selanjutnya lagi, dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang digunakan dalam pelepasan aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, laporan barang milik daerah dan atau laporan hasil inventarisasi untuk pencatatan saldo awal. Yang kedua, laporan aset semesteran. Yang ketiga, laporan aset tahunan. Dan yang keempat, dokumen lain yang sah. Di sini ada contoh jurnal untuk penghentian aset tetap. Pada laporan operasional, akumulasi penyusutan aset tetap itu dimasukkan di sebelah debit. Sedangkan untuk aset tetap sendiri itu dimasukkan di sebelah kredit. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran itu tidak ada penjurnalan. Berikutnya ada contoh penjurnalan untuk pelepasan karena penghapusan aset tetap. Pada laporan operasional, akumulasi penyusutan aset tetap itu dimasukkan di sisi debit, sedangkan aset tetap sendiri itu dimasukkan di sebelah kredit. Pada penjurnalan laporan realisasi anggaran tidak ada penjurnalan. Penjurnalan mengenai pelepasan karena penjualan aset tetap. Pada laporan operasional, akumulasi penyusutan aset tetap dimasukkan di sisi debit. Kas di bendahara penerimaan dimasukkan di sisi debit. Kerugian pertukaran aset tetap juga dimasukkan di sisi debit. Aset tetap yang lama dimasukkan di sisi kredit. Sedangkan laporan realisasi anggaran, estimasi perubahan saldo awal dimasukkan di sisi debit. Pendapatan penjualan aset tetap dimasukkan di sisi kredit. Di sini terdapat ilustrasi. Dengan persetujuan DPRD pada tanggal 1 Desember 2013, pemerintah daerah Kabupaten Prasojo Sujiwo menghentikan penggunaan kendaraan dengan cara dijual kepada pihak lain seharga 20 juta rupiah. Sedangkan diketahui harga perolehan kendaraan tersebut sebesar 50 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan kendaraan senilai 20 juta rupiah. Jurnal atas penjualan kendaraan dengan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Pada laporan operasional, kas yang ada di bendahara penerimaan sebesar 20 juta rupiah itu dimasukkan di sisi debit. Sedangkan akumulasi penyusutan kendaraan itu dimasukkan di sisi debit. Defisit penjualan kendaraan sebesar 10 juta rupiah dimasukkan di sisi debit, sedangkan untuk kendaraan sendiri dimasukkan di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk penjurnalan pada laporan operasional, estimasi perubahan saldo awal sebesar 20 juta rupiah dimasukkan di sisi debit. Lain-lain PAD yang sah sebesar 20 juta rupiah. Hal-hal khusus terkait aset tetap. Penilaian aset tetap dalam PSAP nomor 7 paragraf 23 sampai 25 dan 27 bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan nilai. Biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Konstruksi dalam pengerjaan. Pada PSAP nomor 7 paragraf 38 dan 40 dikatakan jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap
melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan pengerjaan aset tersebut selesai dan siap untuk dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, konstruksi secara substansi telah diselesaikan atau dikerjakan. Yang kedua, dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya. Beberapa karakteristik berikut sering dianggap sebagai ciri khas aset bersejarah, antara lain: yang pertama, nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan biaya pasar. Yang kedua, peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Yang ketiga, tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Dan yang keempat, sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Pengungkapan aset tetap. PSAP nomor 7 paragraf 80-81, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Dan yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada data mutasi aset tetap lainnya. Dan yang ketiga, terkait dengan konstruksi dalam pengerjaannya, PSAP nomor 8 paragraf 34 menyebutkan suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, rincian kontrak dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Dan yang kedua, nilai kontrak dan sumber pendanaannya. Dan yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayarkan. Dan yang keempat, uang muka kerja yang dibayarkan. Dan yang terakhir, retensi. Berikut ilustrasi pengungkapan aset tetap di tingkat pemerintahan daerah. Aset tetap berjumlah 1 miliar yang terdiri dari 1. Tanah sebesar 200 juta pada tahun 2013, peralatan dan mesin sebesar 100 juta pada tahun 2013, gedung dan bangunan sebesar 200 juta rupiah pada tahun 2013, jalan irigasi dan jaringan sebesar 200 juta rupiah pada tahun 2013. Aset tetap lainnya 0, konstruksi dalam pengerjaan sebesar 100 juta rupiah pada tahun 2013. Nah, untuk sedangkan pada tahun 2014 untuk tanah sendiri masih sama jumlahnya 200 juta rupiah. Peralatan dan mesin pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 50 juta rupiah, maka hasilnya 150 juta rupiah. Dan untuk tahun 2014 untuk gedung dan bangunan jumlahnya masih sama 200 juta rupiah. Pada tahun 2014 untuk jalan irigasi dan jaringan masih sama nominalnya 200 juta rupiah. Pada tahun 2014 untuk aset tetap lainnya sebesar 100 juta rupiah. Pada tahun 2014 untuk konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan 50 juta rupiah, maka hasilnya 150 juta rupiah. Tanah senilai 200 juta rupiah merupakan tanah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang terdiri dari Dinas Pendidikan berjumlah 50 juta rupiah, Sekretariat Daerah sebesar 150 juta rupiah. Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan, status kepemilikan adalah hak milik. Peralatan dan mesin senilai 150 juta rupiah merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah daerah yang terdiri dari Dinas Pendidikan 20 juta rupiah, Dinas Kesehatan 30 juta rupiah. Contoh lain pengungkapan aset tetap di tingkat SKPD.
di Dinas Pekerjaan Umum berjumlah 500 juta yang terdiri dari peralatan dan mesin pada tahun 2013 sebesar 300 juta, konstruksi dalam pengerjaan sebesar 100 juta pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peralatan dan mesin sebesar 350 juta. Pada tahun 2014 untuk konstruksi dalam pengerjaan sebesar 150 juta. Peralatan dan mesin berjumlah 350 juta diperoleh atau dinilai berdasarkan harga perolehan yang dapat dirinci sebagai berikut. Itu dalam satuan ribuan. Pada tahun 2013 alat angkutan sebesar 250.000 mengalami pertambahan sebesar 100.000 dan mengalami pengurangan sebesar 50.000, maka pada tahun 2014 hasilnya sebesar 300.000. Sedangkan untuk alat kantor pada tahun 2013 sebesar 50.000 mengalami penambahan sebesar 75.000 dan mengalami pengurangan sebesar 75.000, maka pada tahun 2014 hasil untuk alat kantor sebesar 50.000. Alat angkutan bertambah 100.000 karena adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan berkurang 50.000 karena adanya penghapusan aset 1 unit kendaraan dinas. Alat kantor bertambah 75.000 karena adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop. Konstruksi dalam pengerjaan berjumlah 150.000 dinilai berdasarkan harga perolehan yang dapat dirinci sebagai berikut. Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2013 sebesar 100.000 mengalami penambahan sebesar 50.000 dan tidak mengalami pengurangan, maka hasil pada tahun 2014 sama dengan hasil pada tahun 2013 yaitu sebesar 150.000. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar 300.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2013 sampai 2014. Uang muka atau biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar 150.000 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.